Sugeng Rawuh Pak. Wah, ketemu lagi Pak. Kayaknya makin ketemu makin seger terus sih Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah Pak Mahe, terima kasih. Ah, Senang sekali rasanya ketemu lagi sama Pak Mahe dan Iya, pemirsa TV betul, semuanya. Pak. Alhamdulillah ya. seminggu rasanya nggak terasa Pak. Oh, cepat sekali ya Pak Cepat ya. sekali ya. Pak, kita Iya, minggu lalu baik. sempat ngobrol macam-macam Pak. Ya. Mulai dari tugasnya Dirjen Perbendaharaan, terus kemudian gambaran makro tentang APBN, APBD dan sinergisitasnya dengan aksi-aksi di lokal Pak. Cuman masih banyak sebetulnya Pak yang sebetulnya kita tuh ingin belajar Pak dari Pak Agung sebagai orang terkaya di Jogja loh Pak. Jadi jabatan paling kaya di Jogja ini Pak Agung nih. Tapi sehat toh Pak ini Pak. Alhamdulillah, Pak Mahe Pak. sehat. Terima kasih Pak sudah datang di TVRI lagi Pak. Iya. Gimana Pak? Ya. Apakah kemudian menjelang transisi pemerintahan yang baru nih Pak, ada yang baru nggak Pak sebetulnya Pak? Atau APBN-nya masih ya hampir sama, atau menurut Pak Agung ada inovasi baru nih Mas? Ya, gitu Ya. Pak. Tapi monggo Pak, silakan Pak. Kita mulai dari mana dulu Pak? Terima kasih Mas Mahe. Iya, Pak. Dan sekali lagi terima kasih untuk TVRI dan Iya. Mas Mahe memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan informasi tentang APBN. Iya. APBN dari kita untuk kita. Wah, betul sekali Pak. Dari Ya, kita untuk kita. Mas Mahe. Iya Pak. Jadi posisi kita tahun ini adalah masa-masa transisi kepemimpinan. Iya. Tapi APBN-nya didesain Mm-mm. pada saat awal tahun 2024 malah sebelumnya. Oke. Ya, Baik. jadi baik. ketika kita bicara APBN 2024, kita masih mengacu ke desain dan policy yang dibangun di 2024 awal. Walaupun saat itu sudah mengantisipasi transisi kepemimpinan untuk ke periode yang baru. Iya. Nah, Pak Mahe, Iya. untuk APBN ini kalau kita mau cerita, Iya. ya itu bukan serta-merta terus kemudian keluar angka begitu Iya, saja, iya, nggak begitu. iya, Prosesnya panjang Mas Mahe. Nah, itu Pak. Siklus APBN itu sampai 3 tahun Mas Mahe. Lebih Iya. dari 1 tahun Pak. Betul. Oke. Perencanaannya sendiri 1 tahun dimatangkan, Heeh. 1 tahun di area pelaksanaan, Ya. tahun ketiga adalah area pertanggungjawaban. Oh. Tadi minggu lalu saya sudah sampaikan ke Pak Mahe. Iya. Jadi kita juga ngawal sampai pertanggungjawaban. Betul. Ya, Betul Pak, saya ingat. makanya Pak. itu saya sampaikan siklusnya itu panjang sampai ke sana. Ya. Nah, ketika di perencanaan pun itu kita sudah mengantisipasi bukan hanya kondisi dan cita-cita negara kita saja, Ya, tapi ya, Pak. kondisi makroekonomi di global kayak apa, tensi geopolitiknya seperti apa, perkembangan ekonomi di berbagai negara, di Amerika, di Tiongkok, di Eropa seperti apa, dan pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi di domestik. Iya. Nah, Iya, itu betul. selalu menjadi analisis, makanya dari tahun sebelumnya itu sudah disusun kebijakan dari rancangan APBN-nya. Baik. Kemudian dari kebijakan itu dengan memperhatikan kondisi global disusunlah pagu indikatif sekitar bulan Maret, dan kemudian pemerintah membuat arah kebijakan APBN-nya dengan melihat kondisi makroekonomi Betul, dan Pak. kemudian pokok-pokok kebijakan fiskalnya seperti apa itu di Ya. bulan Mei. Ya. Ya, kemudian nanti atas dasar PPKF itu disusun nota keuangan yang nanti diajukan pada DPR di bulan Agustus. Nah, oleh DPR akan diteliti, kemudian dibahaslah termasuk rancangan undang-undang APBN sampai dengan akhir bulan September. Ya. Nah, setelah DPR setuju, baru nanti ditetapkanlah ketok palu undang-undang APBN, baru pemerintah memerinci di dalam rincian APBN itu dengan Perpres rincian APBN. Nah, atas dasar Perpres rincian APBN itu masing-masing kementerian lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, yaitu dokumen sebagai dasar dilaksanakannya berbagai rencana kerja pemerintah tahunan dalam bentuk angka-angka ini, ya, dalam satu dokumen sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan dan dasar untuk mengeluarkan uangnya. Oke. Itu namanya dokumen pelaksanaan anggaran, dan itu sekitar bulan Desember di tahun yang sebelumnya Pak. tahun sebelumnya. Oke. Dan itulah kemudian dokumen pelaksanaan anggaran itulah yang dipakai untuk
melaksanakan anggaran di sekarang tahun 2024 Tahun berjalan, ini. tahun berjalan ya Pak ya. Ya, tahun 2024 kita masih punya arah kebijakan yang didesain sebelumnya, jangka menengahnya. Yang pertama adalah bagaimana mewujudkan SDM yang memiliki kualifikasi tinggi, punya daya saing global, dan punya kualitas yang tinggi. Yang kedua itu mendorong pembangunan infrastruktur connectivity masih diteruskan. Ketiga, hilirisasi untuk sumber daya alam. Keempat, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Ya. Yang kelima itu adalah pengembangan ekonomi hijau. Oke. Ya. Baik. Dan itu arah kebijakannya, kita itu sudah memperhatikan tantangan yang berbagai macam Mas ya. Nggih. Termasuk cita-cita negara kita ingin jadi Indonesia emas tahun 2045. Betul. Kemudian juga masifnya digitalisasi yang itu mau tidak mau berimplikasi ke banyaknya pengangguran nanti. Setuju. Ya mungkin berkurang Ya. tapi akan timbul ruang-ruang Ruang baru, baru. lapangan Setuju, kerja Pak. baru Ya, Pak. gitu ya. Ya, Dan Pak. kemudian juga Ya, Pak. ada perubahan iklim yang diantisipasi, Ya. kekeringan, bencana, banjir dan seterusnya. Itu sudah blended masuk dalam rancangan APBN-nya dan kemudian masuk ke dokumen anggaran ini. Dan kita juga selain jangka menengah, ada yang jangka pendeknya, Mas Mai. Itu adalah selama tujuan 1 tahun, yaitu akselerasi transformasi ekonomi. Prioritasnya ke 4 hal: penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, kemudian juga pengendalian inflasi, dan mendorong berkembangnya investasi. Dan itu semuanya diwujudkan dalam angka APBN yang totalnya 3.300 triliun lebih secara nasional. Ya, Nah, benar. yang ke DIY, Jangan dulu Pak, jangan dulu ke DIY Pak. Ini bikin penasaran Mas Mai dulu ya. Ini Oke. kita masuk ke nanti segmen berikut. Tapi Oke. paling tidak gini Pak. Ya. Dinamika yang terjadi saat ini Pak, dengan tadi betul Pak Agung sampaikan bahwa revolusi industri 4.0 ini itu membuat bahkan ya dunia swastanya juga makin dinamis Pak. Ya. Nah, tidak hanya secara real Pak, tapi memang itu dirasakan oleh generasi muda Pak. Apakah kemudian pemerintah melalui banyak instrumen itu mencoba menyerap ke atas itu Pak, atas dasar tadi itu Pak. Jadi tidak hanya pada fokus tadi Pak kemiskinan, stunting, terus sorry Pak saya agak lupa tadi pengendalian inflasi dan sama membuka ruang investasi. Nah, itu apakah ada semacam ruang yang memikirkan bahwa ini loh dinamika ini bergeser. Gen Z jadi sebuah tantangan baru tadi Pak, apalagi fokusnya tadi yang tetap ada bagaimana peningkatan SDM Pak. Ya, tentu saja Mas Mai. Baik. Semua problematika saya katakan bukan problematika ya. Isu-isu yang muncul karena digitalisasi masif ini sudah kita antisipasi masuk dalam bagian rencana kerja dalam APBN-nya. Kita tahu digitalisasi akan masif. Beberapa pekerjaan mungkin bisa digantikan oleh teknologi. Betul. Tapi tidak semuanya Mas Mahi. Ada beberapa ruang yang tetap harus hadir manusia yang punya perasaan hadir di sana. Satu. Yang kedua, masifnya teknologi itu membuka ruang inovasi, kreativitas, peluang-peluang baru yang harus dimanfaatkan. Itu harus diantisipasi dan itu masuk di dalam radar antisipasi dalam APBN kita. Jadi akan ada ruang-ruang baru yang menyerap tenaga kerja yang mungkin pekerjaan yang sifatnya administrasi sudah digantikan teknologi, tapi akan muncul industri baru yang dia akan secara masif mengakselerasi perkembangan ekonomi kita dan kemudian kesejahteraan kita juga di Indonesia. Oke Pak Agung, kita lanjut lagi Pak ke segmen kedua. Tadi Pak Agung sedikit mau ngulik masuk ke profiling APBD dan juga APBN yang disalurkan ke DIY Pak.
terutama kan ini di bawah naungannya Dirjen Perbendaharaan di DIY sendiri juga Pak, Kanwilnya Pak. Tolong Pak, diceritain aja Pak, kita dibocorin sebetulnya apa sih Pak yang dicerminkan melalui saluran dana ini ke masyarakat Pak. Ya, makasih Mas Mahe. Iya Pak. Setelah minum teh seger. Betul Pak. Mudah-mudahan ingetannya tidak hilang nih, tidak luntur dengan Tapi teh. well prepare Pak. Minggu lalu kan belum ada Iya, toolsnya iya, Pak. iya. Sekarang sudah ada Oke, toolsnya Pak. oke. Iya. Mas Mahim, Iya, Pak. tadi kita cerita ya bahwa semua isu-isu global maupun domestik, arah kebijakan itu sudah kita akomodasi, kita antisipasi dalam APBN posturnya. Ya. Nah, secara nasional 3.300. Untuk DIY kita kebagian banyak Mas Mahim. DIY bukan provinsi besar, Iya. tapi kita teralokasi 25,86 triliun masuk ke DIY. Iya, iya, Ini iya, nggak iya. jumlah kecil loh, Iya. Mas Mahe. Itu 25.000 miliar ya Pak ya. Triliun, 25.000 miliar betul, 25,86 triliun. Wah, bikin bingung aja. Ya, ini kalau dibandingkan tahun lalu sudah meningkat 11,13%. Jadi terus selalu meningkat APBN kita. Kita bersyukur. Ekonomi itu menunjukkan ekonomi kita terus tumbuh bagus ya. Nah, itu dibagi dua saluran. Pertama melalui KL. KL itu kementerian lembaga yang punya kantor daerah di daerah istimewa Yogyakarta itu 15,34 triliun. Baik. Nah, yang disalurkan melalui APBD dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa, termasuk dana keistimewaan yang minggu lalu Pak Mahe sebut itu 10,52 triliun. Ini untuk satu provinsi dan 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Nah, terus yang 15,34 triliun dilaksanakan oleh beberapa KL. Ini ada 48 KL di sini Mas Mahe, yang kantornya vertikalnya ada di Jogja. Kemudian ada 347 satuan kerja. Jadi satuan kerja di bawah Pemda, Pak. Banyak. Itu yang menjadi mitra kami. Menjadi di mitra. DIY ini Baik. yang akan melaksanakan PBN ini. Ya. Dan terbesar mereka, jadi pemerintah masih memprioritaskan infrastruktur begitu pentingnya, baik infrastruktur untuk connectivity, jalan, jembatan, irigasi, perumahan, gedung sekolah, kesehatan, sehingga dia menerima alokasi yang cukup tinggi di DIY itu 5,79 triliun Mas Mai. Tapi sektor-sektornya yang dicakup apa aja Pak? Ya, Sebelum kita sampai jadi ke angka itu kalau kita melihat per sektornya, jadi untuk infrastruktur itu ya mencakup termasuk ke tadi ya saya sampaikan ya pendidikan dan sebagainya. Tapi yang dalam bentuk infrastruktur itu keseluruhannya itu 5,5 triliun. Baik. Ya, baik. itu untuk sektor infrastrukturnya. Nah, Pak. kemudian untuk pendidikan, pendidikan ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat itu 23.424 penerima dalam bentuk BOS. BOS ya, bantuan operasional sekolah. Itu 2,63 triliun. Gede juga untuk ya, pendidikannya, iya. Ya. Kemudian itu juga termasuk untuk operasional pendidikan tinggi, yaitu PTNBH di sini itu untuk 1.592 mahasiswa satu lembaga. Dan kemudian kartu Indonesia Pintar tadi maksud saya yang 1.500 tadi mahasiswa penerima beasiswa kartu Indonesia Pintar. Berarti besaran untuk pendidikan di Jogja berapa tadi Pak? 2,63 triliun. Wah, lumayan Pak ya. Sangat besar. Sangat besar ya, Pak. Ya. Nah, kemudian karena tadi juga masih fokus untuk peningkatan kualitas SDM, selain pendidikan kita jaga juga kesehatan SDM-nya. Penting, Pak. Maka alokasinya di Jogja ini 1,69 triliun. 1.690 miliar. Wah. Ya. Jangan dibayangkan fisiknya ya, Mas Maya. Betul. Tumpukan berapa bendel gitu ya. Dia untuk apa? Untuk kesehatan ibu dan anak di 3 kabupaten, ada 20 unit alat kesehatan termasuk mobil ambulans, mobil jenazah gitu ya. Kemudian ada untuk jaminan kesehatan nasional, kemudian untuk pelatihan tenaga kesehatan dan non-nakes itu 6.625-an lebih. Ya. Jadi dipakai baik untuk meningkatkan kualitas SDM yang melayani kesehatan, infrastrukturnya dan alat-alat yang lainnya. Bukan hanya itu Mas Mahi. Apalagi Pak? Antisipasi untuk perubahan iklim kekeringan, maka dialokasikan juga untuk ketahanan pangan yang signifikan besar.
Betul. Dana yang tertagging untuk membantu ketahanan pangan 3,6 triliun. Oke. Ini termasuk memang di dalamnya ada infrastrukturnya juga nih Mas Iya, Mahe. iya, Pak. Ini untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, kemudian untuk benih untuk 3.748 hektar, kemudian untuk membuat percontohan teknologi pertanian 13 kelompok masyarakat, sarana prasarana irigasi 120 ya kilometeran. Tapi ini bukan panjangnya Jogja ya, Paham, ini paham, irigasinya kan dia Betul. ada beberapa cabang Betul, sungai betul, gitu Pak. ya, Iya, aliran iya. sungai gitu. Iya, iya. Ya. Termasuk juga kemarin untuk mendukung demokrasi di DIY itu sekitar 358 miliar Maksudnya apa tuh, Pak? untuk pemilu. Oh, oke, Pak. Iya. Ya. Jadi inilah sektor-sektor yang kita diprioritaskan dan kemudian kita kawal betul supaya memberikan manfaat langsung oleh masyarakat kepada masyarakat. Nah, kalau udah ngomong angkanya, Pak, terus yang nanti menjalankan uangnya siapa, Pak? Nah, yang menjalankan uangnya Ya. itu tadi kementerian lembaga yang ada di daerah tadi, Mas Mahe. Oke, Ya, baik. ini yang lewat jalur KL, belum yang lewat jalur Pemda. Lewat jalur Pemda tadi sudah kami sebutkan ya, Ya, Pak. itu ada yang melalui DAU itu adalah 5,7 triliun, kemudian DAK itu 2,4 triliun, DBH 242 miliar, kemudian DID 139 miliar dan dana IS 1,4 triliun. Jadi memang nilainya signifikan besar dan semuanya tadi dikerjakan oleh pemerintah daerah, tapi arahnya sama, kesejahteraan masyarakat di DIY dan menjaga ekonomi di DIY. Jadi ini kolaborasi nih antara Satker yang kantor vertikal dengan pemerintah daerah. Ya. Ya. Nah, minggu lalu Bapak sempat sampaikan bahwa salah satu tugas perbendaharaan treasury-nya di situ adalah bagaimana membuat keseimbangan antar daerah. Apalagi DIY ini kan variatif banget nih, Pak. Ada yang di Sleman, Gunung Kidul, Jogja nih, kota Jogja, terus Kulon Progo, Bantul ini kan satu provinsi tapi bermacam-macam, Pak. Satu mepet gunung, satu mepet pantai, Ya. satu mepet Iya. nah itu. Itu sudah dipikirkan Ya. kemarin tahun 2022 awal sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Baik. Yang salah satu rohnya Iya. itu adalah meningkatkan pemerataan antar daerah dan itu Oke. menjadi prioritas. Baik. Makanya di dalam formulasi DAU-nya, kemudian DAK, DBH, DID-nya itu sudah memperhitungkan proporsi masing-masing daerah dan kemampuan daerah ini memperhitungkan. Sehingga nanti kita harapkan dengan alokasi TKDD ini membantu daerah untuk mengurangi ketimpangan antar satu daerah dengan daerah lainnya dan pusat dan daerah. Ini aja yang menjadi roh dari Undang-Undang HKPD dan itu nampak dalam alokasinya yang tadi kita sebutkan tadi. Betul. Itu nanti per kabupaten ada, cuman tidak mungkin saat ini belum saya sebutkan sampai ke detail sana Mas Mahir, tapi per kabupaten ini juga nanti akan menunjang, mendorong pemerintah daerah membuka ruang-ruang baru untuk pendapatan asli daerahnya, mendorong mereka untuk seperti itu dan kemudian juga mengurangi ketimpangan antar daerahnya sendiri. Oke, Pak Agung, wah kita kembali lagi, Pak. Jadi, Sudah segar. Sudah segar dan saya ingin kembali membunuh penasaran saya, Pak. Jadi setelah tadi Bapak jelasin, Pak, sebetulnya tadi, Pak, kalau Bapak menyampaikan banyak salurannya, banyak sektornya, kira-kira isu apa yang menurut Pak Agung harus dientaskan lah, Pak, dalam waktu dekat-dekat ini, Pak. Jangka pendek lah. Ini, Pak. Oke. Baik Mas Maya, terima kasih. Pak. Minggu lalu juga saya sebutkan tuh ya. Nggih. Ada arah pemerintah, prioritas pemerintah untuk jangka pendeknya yaitu Baik. percepatan transformasi ekonomi. Ada 4 hal. Baik. Yang pertama adalah pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, kemudian penurunan prevalensi stunting dan membuka ruang investasi. Ya. Nah, saya sampaikan dan kita yang mengawal APBN sudah melakukan tagging
Oke. dana-dana apa saja, berapa nilainya yang untuk mendukung transformasi ekonomi jangka pendek tadi, Baik. Mas Mahe. Jadi kalau untuk pengendalian inflasi di DIY itu ada 3,61 triliun. Oke. Dia dipakai untuk membantu keterjangkauan harga, membantu masyarakat untuk keterjangkauan harganya, kemudian memperlancar saluran distribusi, Ya. mendukung ketersediaan pasokan komoditinya. Ya. Kemudian yang keempat adalah untuk membangun komunikasi yang efektif. Baik. Jadi itu dialokasikan 3,61 triliun. Gede juga ya Pak? Gede karena sebagian adalah untuk kelancaran distribusi dan kelancaran ketersediaan pasokan. Kelancaran distribusi, bangun jalan, jembatan, Ya, ya. kemudian perbaiki bandara. Nah, kemudian untuk ketersediaan pasokan itu adalah memperkuat sumber-sumber penghasil pertanian Ya, seperti ya. bendungan. Betul. Nah, kemudian saluran irigasi. Nah, itulah yang besar di sana, Mas Ya, Mahe. Ya. betul. Kemudian yang kedua, penurunan prevalensi stunting. Ya. Memang angkanya tidak besar, hanya sekitar 23 miliar, Baik. ya. Tapi efektif, Mas. Karena ini dipakai untuk pembinaan keluarga, baik dia calon pengantin maupun keluarga baru. Iya. Bagaimana sih membangun keluarga yang sehat, menghasilkan keturunan yang sehat, gitu. Kemudian untuk juga dukungan gizi dan makanan tambahan. Dan kemudian juga obat-obatan. Jadi yang sakit diobati, ada penyuluhan tentang gizi, bahkan dibantu dengan makanan tambahan yang bergizi. Nah, itu kita harapkan nanti anak-anak itu tidak ada lagi stunting. Bukan dipakai buat rapat koordinatornya, bukan Pak ya? Bukan hanya rapat koordinasi. Jadi ada real Iya, hasilnya, Pak. Mas Mahe. Betul, betul. Gitu. Ini ngomong Pak Presiden loh Pak, bukan saya loh Ya. Pak. Ya, Iya, iya. ya. Kemudian ada penghapusan kemiskinan ekstrim. Ya, betul. Dipakai apa mereka? Bantuan untuk perumahan layak huni, membangun jamban, maaf ya, Ya, MCK, WC MCK. umum, segala macam, ya, Nah, Pak. seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga Sanitasi. pembinaan di masyarakat miskin di desa-desa. Ya. Nah, ini juga didorong dan dananya tidak kecil, ada 368,46 miliar. Ini disalurkan Ini lewat kementerian lembaga. Oh, lewat KL-nya. Nah, baik. kolaborasinya dengan yang lewat APBD tadi, yang Iya. transfer ke daerah, Iya. itu ada tagging. Misalnya dari dana desa, itu ada untuk berupa bantuan sosial, bantuan langsung tunai ke masyarakat, Ya. memperkuat daya belinya. Itu kolaborasi juga dengan pusat, ada bansos. Ya. Nah, Betul. jadi selalu kolaborasi antara APBN dan APBD. Iya. Nah, kemudian ada juga untuk peningkatan investasi, dan ini juga tidak sedikit, Mas Mahe. Oke, Pak. 900,95 juta. Wah, hampir 1 T Pak ya? Ya. Jadi mungkin nggak sampai 1 T ya, mohon maaf ini. Juta, Iya. miliar, Mas. Iya, iya, Ya, 1 miliar, ya. Jadi ini juga signifikan, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk membuka ruang, mempermudah perizinan, prosesnya. Oh, 995 Iya. juta untuk mendorong Iya, itu, Pak. iya. Oh, oke. Gitu. Ya. Itu kira-kira yang untuk mendukung transformasi ekonomi yang di Yogyakarta. Baik, Oke. Pak. Nah, kalau dari sisi ini kan yang ini, Pak. Tapi kan ada juga nih, Pak. Karena keistimewaannya Jogja juga punya beberapa hal yang ya mungkin bisa jadi keunikan ataupun malah menjadi prioritas nasional, Pak. Ya. Adakah kira-kira? Ya, gini Mas Mahe. Jadi ada dana istimewa yang untuk menutup keunikan Jogja. Anjir. Tapi di samping itu ada proyek-proyek besar yang justru menjadi prioritas nasional. Nah, Memang ya. uangnya itu tidak semuanya dicairkan di DIY. Daerah, betul. Tapi ada yang dicairkan di pusat, di Jakarta. Tapi apa saja yang prioritas nasional itu? Satu, pembangunan bendungan bener. Tempatnya memang di Purworejo, Mas Mahe. Anjir. Ini dananya dikelola oleh Satker mitra kami yang ada di Yogyakarta. Semangatnya nanti bendungan bener yang dibangun ini bisa mengcover pengairan untuk lahan pertanian 15.000 hektar. Oke. Nah, Oke, Pak. kemudian kita harapkan juga menjadi sumber air minum untuk masyarakat sekitar dengan debit 1.500 meter kubik per detik. Ya. Oke. Dan Oke, kemudian juga ini menjadi budidaya ikan. Nah, Iya, Pak. jadi memang kita harapkan dapat dimanfaatkan optimal. Iya, Pak. Dan ini Pak Gun juga besar juga ini.
Ya, triliunan ya. juga. Nah, Ya. kemudian di samping itu ada tol Jogja Bawen nih. Nah, itu Pak, Nah, yang lagi jadi hot ini, menghubungkan Pak. Jawa Tengah dengan DIY. J. Itu sekitar 75 km Mas Mahe. Oke. Ini dananya dengan KPBU 14,62 triliun. Dan itu masuk dalam 2024 Pak ya? Masuk 2024. Ya, ini Oke. bertahap nih multi years Pak Mas Mahe. Tapi yang masuk dalam multi years, 2024 prosesnya Ya. dikerjakan sampai 2024 dan mungkin mudah-mudahan tahun ini Berlanjut. selesai, kalau Ya. enggak ya diteruskan tahun Lanjutkan depan. tahun depan. Nah, Ya. kemudian tol lagi untuk bandara. Bandara ini dananya 2,5 triliun, itu sekitar 37 km itu dari Gamping ke bandara. Jadi kalau Mas Mahin nanti mau bepergian ke Jakarta lewat Iya. bandara ya, Iya. udah langsung masuk tol, celurut langsung ke bandara. Oke. Nah, Iya, Pak. jadi tidak menghadapi kemacetan lagi. Oh, saya prefer ke bandara saja. Iya. Naik kereta aja. Nah, terus ini yang penting nih, jadi Iya. prioritas nasional Mas Mahi. Iya, apa, Pak? Yaitu adalah membuka akses J. untuk daerah dekat pantai Gunung Kidul. Oh, Ada oke. jalur jalan lintas selatan. Ya, JJLS, Itu Pak. 80 km Mas Mai. Dan kalau itu sudah terbangun, akses masuk ke Gunung Kidul banyak, maka banyak wisatawan masuk sana, maka Yes. investor akan banyak masuk, mudah-mudahan kita harapkan begitu, Ya. sehingga Gunung Kidul pun akan makin cepat tumbuh ekonominya, Ya. gitu. Ya. Nah, selain itu dukungan juga dimasuk di JJLS juga, itu jembatan Pandan Simo. Oh ya, ya, Pandan Pak. Simo ya, Yang perbatasan itu 1,9 km Mas Mai. Wah, panjang juga ya, Pak? Panjang itu, iya. Oke. Nah, itu juga multi years dan itu juga prioritas nasional. Jadi Mas Mahe, Iya. APBN tetap memperhatikan kebutuhan mendesak infrastruktur, maka dia diprioritaskan nasional. Termasuk yang ada di DIY 5 Iya. hal ini. Oke, Ya. baik, Pak. Ya, Gitu. ya. Nah, apa namanya? Kemudian, Pak, kita kan ngomong bahwa ya prioritas-prioritas ini kadang juga kadang ada yang berbenturan juga gitu, Pak. Jadi misalnya satu sisi kita ngomong bahwa tadi ada peningkatan ekonomi, tapi satu sisi juga di daerahnya ya namanya ini Pak ya, Pemda kan pasti punya kepentingan yang kita bicarakan sebelumnya nih Pak. Apakah ini kemudian menjadi PR yang cukup berat Pak di Jogja Pak? Dari sisi kritis loh Pak nih biar jadi apakah ini jadi tantangannya cukup berat buat Bapak melaksanakan tugas-tugas ini di Jogja Pak? Kira-kira Pak? Saya kira semuanya ini yang penting kita koordinasi dan bersinergi dengan baik. Baik dengan pengelola pelaksana kegiatannya di lembaga maupun dengan pemerintah daerah. Baik. Satu hal yang mungkin nanti kita harapkan, semua alokasi ini memberikan multiplier effect di daerah istimewa Yogyakarta. Multiplier effect. Kalau semua proyek prioritas nasional ini jadi, akses gampang, maka peluang usaha membangun bisnis baru mulai dari masyarakat kecil, UMKM, itu terus akan tumbuh terus. Oke, nah ini Pak, ini kayaknya harus ditindaklanjuti, bukan tidak lanjuti, kok bahasa jadi formula, harus disambung ceritanya dengan teman-teman Pak Agung nih. Aduh, kayaknya kok cepet banget ya Pak Mahe ya? Iya, mohon Saya maaf Pak. ini belum selesai nih sebenarnya nih. Padahal kita nanti kita sambung. Ya, Jadi tapi gini, singkat aja Pak, gimana? Jadi Untuk gini closing, Pak Mahe. Ya. Secara garis besar, Ya, APBN itu ada 3 komponen. Ya. Pendapatan, belanja, pembiayaan. Saya belum masuk pembiayaan ini. Betul. Dukungan dari KUR, UMI, bagaimana belum? Betul. Nanti masih ada waktu berikutnya ya. Oh, pasti, kita Pak. bedah pendapatan bagaimana? Gimana dinamika penerimaan pajak yang di DIY? Betul. Biaya cukai seperti apa? Ya. Kemudian belanjanya kita masuk lebih detail lagi. Ya. Dan kemudian bagaimana sih dukungan APBN untuk UMKM kalau dia mau membangun bisnis Itu. baru? Ya. Itu Pak. Nanti kita sambung lagi, Mas Maya lebih menarik. Saya pingin Pak Agung ngajak teman-teman yang lain Pak. Siap. Nanti yang bagian pajak Ya. kita ajak ahlinya pajak. Wah, jos. Ya, teman-teman dari Kanwil Dijen Pajak, Ya. DIY, Ya. yang terkait juga kita ajak teman bea cukai, Ya. dan kemudian dengan belanja kita akan dalami sama-sama. Wah, ini Keren tugas, ya. Tugas edukasi Oke. ya, mencerdaskan nih Pak. Terima kasih. Pak Agung. Pokoknya matur Pak Mahe, J. APBN milik kita kawal bersama ya untuk menjadi manfaatnya didapat oleh kita. Matur nuwun, Pak. Matur suwun. Sehat terus Pak ya. Matur suwun. Iya. Ya.